Rasulullah, dalam mengenangmu kami susuri lembaran sirahmu. Pahit getir perjuanganmu membawa cahaya kebenaran. Engkau taburkan pengorbananmu untuk umatmu yang tercinta. Biar terpaksa tempuh derita, cekalnya hatimu menempuh ranjaunya. Tak terjangkau tinggi pekertimu, tidak tergambar indahnya akhlakmu, tidak terbalas segala jasamu. Sesungguhnya engkau Rasul mulia, tabahkan hatimu menampung dugaan, mengajar arti kesabaran, menjulang panji kemenangan. Terukir namamu di dalam Al-Quran. Rasulullah, kami umatmu, walau tak pernah melihat wajahmu, kami cuba mengingatimu, dan kami cuba mengamal sunnahmu. Kami sambung perjuanganmu, walau kami dicaci dihina, tapi kami tak pernah kecewa. Allah dan Rasul sebagai pembela. Tak terjangkau tinggi pekertimu, tidak tergambar indahnya akhlakmu, tidak terbalas segala jasamu. Sesungguhnya engkau Rasul mulia, tabahkan hatimu menampung dugaan, mengajar arti kesabaran, menjulang panji kemenangan. Terukir namamu di dalam Al-Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku? Apakah kalian sudah siap belajar? Baiklah, semoga kalian sudah siap belajar. Semoga kalian dalam lindungan Allah Subhanahu wa ta'ala diberikan kesehatan, kesempatan, dan keselamatan, sehingga kalian bisa mengikuti materi pembelajaran hari ini sampai selesai. Sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, marilah kita bersama-sama membaca doa sebelum belajar agar semuanya menjadi berkah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Artinya, ya Allah, sesungguhnya aku memohon kepadamu ilmu yang bermanfaat, rezeki yang baik, dan amal kebaikan yang diterima di sisimu. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahman. Artinya, ya Allah, tambahkanlah ilmuku dan berikanlah aku pemahaman yang baik dan benar. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Artinya, ya Allah, lapangkanlah dadaku dan mudahkanlah urusanku, lancarkanlah lidahku agar mereka mengerti segala perkataanku. Diutuskan mereka semua adalah mulia. Adam, Idris, Nuh, Saleh, Ibrahim,
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ensiklopedia Al-Fatih kembali ke hadapan Anda untuk berbagi info Islami. Semoga menginspirasi aktivitas Anda hari ini. Dan jangan lupa klik tombol subscribe dan aktifkan notifikasi tombol lonceng agar tidak tertinggal berita terbaru dari Ensiklopedia Al-Fatih. Seseorang yang telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menjadi nabi dan rasul adalah hamba yang terbaik, sabar dan soleh. Tersebutlah nama Nabi Zulkifli alaihi salam diantaranya. Ayah Nabi Zulkifli bernama Nabi Ayub alaihi salam. Ibunya bernama Rahmah. Sebetulnya nama asli Nabi Zulkifli ialah Bashar. Namun karena ia selalu mampu memegang amanah dan janji, maka dijuluki Zulkifli. Secara sederhana, Zulkifli berarti orang yang sanggup. Nabi Zulkifli dibesarkan di sebuah negara yang dipimpin oleh seorang raja yang arif dan bijaksana. Semua pikiran, tenaga, dan harta kekayaannya ditumpahkan demi wilayah dan bangsa yang dicintainya. Sayangnya raja itu sudah sangat tua dan tidak memiliki keturunan sama sekali. Berhari-hari sang raja memikirkan persoalan tersebut. Ia pun meminta pertimbangan dan berdiskusi dengan para penasehat istana. Akhirnya ditemukan jalan keluar terbaik, yakni mengadakan sayembara terbuka. Dalam tempo cepat, pengumuman sayembara sudah tersebar ke seluruh daerah kekuasaannya. Saat yang ditunggu tiba. Sejak pagi hari, rakyat berbondong-bondong datang memenuhi alun-alun istana untuk mengikuti sayembara. Nabi Zulkifli ada di antara kerumunan massa. Mereka harap-harap cemas menanti kemunculan raja di panggung utama. Beberapa dari mereka ada yang percaya diri dan yakin akan bisa duduk di atas singgasana menggantikan raja. Raja berdiri di mimbar. Ia memandangi lautan manusia yang telah menyemut dan menanti pernyataannya. Raja terdiam, suasana hening. Wahai seluruh rakyat yang aku cintai, seperti diketahui, kini aku sudah lanjut usia. Aku pun tidak mempunyai keturunan yang bisa meneruskan kejayaan kerajaan ini. Maka dari itu, aku akan mengambil salah satu dari kalian yang terbaik. Sebagai persyaratan utama, orang yang akan menempati posisiku adalah orang yang pada siang hari melakukan puasa dan malam hari mengerjakan ibadah. Demikian isi pidato sang raja. Seusai memberikan penjelasan, raja mempersilahkan rakyatnya yang merasa sanggup dengan persyaratannya agar mengangkat tangannya. Namun setelah ditunggu beberapa lama, tidak ada seorang pun yang berani mengacungkan jarinya. Bagi mereka, ketentuan itu jelas sangat berat. Tiba-tiba Nabi Zulkifli mengangkat tangan, melangkah ke hadapan raja, kemudian menyatakan kesediaan dirinya. Semua yang hadir terkejut, tak terkecuali raja. Raja tidak yakin kepadanya, mengingat usia Nabi Zulkifli masih sangat muda. Raja mengamati Nabi Zulkifli secara detail, dari ujung rambut hingga ujung kaki. Nabi Zulkifli kembali menegaskan bahwa dia sudah sangat siap untuk mengemban amanah itu. Raja terdiam sejenak, lantas memutuskan untuk mengabulkan permohonan Nabi Zulkifli. Malam harinya sang raja bisa tidur tenang. Ia senang sebab sudah menemukan putra mahkota. Sejak itu Nabi Zulkifli tinggal di dalam istana menemani kegiatan-kegiatan raja. Namun kemewahan segala fasilitas istana, kemilauan permata, hamparan permadani, dan empuknya ranjang tidur tidak membuat Nabi Zulkifli lupa daratan. Kewafatan sang raja menimbulkan duka yang mendalam bagi rakyatnya, apalagi bagi Nabi Zulkifli. Mereka berduyun-duyun mengantarkan raja ke peristirahatan terakhirnya. Negeri itu dirundung masa berkabung beberapa hari. Sesuai kesepakatan, kekosongan kursi raja segera ditempati Nabi Zulkifli yang merangkap sebagai hakim. Nabi Zulkifli bekerja hampir tidak mengenal waktu, pagi, siang maupun malam. Seluruh kebutuhan dasar rakyatnya dipenuhi.
Ia tak mau membeda-bedakan orang yang meminta uluran tangannya. Semua diperlakukan sama dan dihadapi dengan sabar. Hasilnya, di bawah kepemimpinannya, rakyat bisa hidup senang, tentram, dan bahagia. Satu malam menjelang Nabi Zulkifli beranjak ke tempat tidur, pintu kamarnya diketuk seorang pembantu istana. Menurut pembantunya, seorang warga datang untuk meminta bantuan Nabi Zulkifli. Nabi Zulkifli kemudian menemuinya dengan sikap ramah. Warga itu segera mengadukan persoalannya sembari menundukkan wajahnya. Ia mengaku baru dirampok di tengah perjalanan. Harta bendanya ludes dirampas orang lain. Nabi Zulkifli mendengarkan penuturannya dengan penuh kesabaran. Setelah menyimak apa yang disampaikan warga itu, Nabi Zulkifli merasa ada yang ganjil. Sebab lokasi yang diduga tempat berlangsungnya peristiwa perampokan sesungguhnya kawasan yang aman. Apalagi di wilayah negerinya selama ini tidak pernah ada tindak kejahatan. Nabi Zulkifli lantas bertanya siapa sebenarnya tamu ini. Warga yang mengaku telah dirampok itu membuka identitas diri bahwa sesungguhnya ia iblis yang menyerupai manusia. Tujuan kedatangannya hanya ingin menguji untuk membuktikan kesabaran, kebaikan, dan kesolehan Nabi Zulkifli. Tidak sampai 5 menit, iblis itu pun cepat-cepat menghilang dari hadapan Nabi Zulkifli. Itulah sebagian kisah Nabi Zulkifli alaihi salam. Wallahu a'lam bishawab. Tala'al badru alaina min saniyatil wada' wajib syukru alaina ma da'a lillahi da' tala'al badru alaina min saniyatil wada' wajib syukru alaina ma da'a lillahi da' ayyuhal mab'usu fina jita bil amril muta' jita syarraftal madinah marhaban ya khairada. Rasulullah, dalam mengenangmu kami susuri lembaran sirahmu, pahit getir perjuanganmu membawa cahaya kebenaran. Engkau taburkan pengorbananmu untuk umatmu yang tercinta, biar terpaksa tempuh derita, cekalnya hatimu menempuh ranjaunya. Tak terjangkau tinggi pekertimu, tidak tergambar indahnya akhlakmu, tidak terbalas segala jasamu. Sesungguhnya engkau Rasul mulia, tabahkan hatimu menampung dugaan, mengajar arti kesabaran, menjulang panji kemenangan. Terukir namamu di dalam Al-Quran. Rasulullah, kami umatmu, walau tak pernah melihat wajahmu, kami coba mengingatimu, dan kami coba mengamal sunnahmu. Kami sambung perjuanganmu. Baiklah anak-anakku, materi pembelajaran hari ini kita cukupkan sampai di sini.
Insya Allah sampai bertemu kembali di materi berikutnya yang akan menambah wawasan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Marilah kita bersama-sama membaca doa kedua orang tua. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma gfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Doa keselamatan dunia akhirat. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina azabannar. Doa terakhir, doa kafaratul majlis, agar supaya dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rasulullah, dalam mengenangmu kami susuri lembaran sirahmu. Pahit getir perjuanganmu membawa cahaya kebenaran. Engkau taburkan pengorbananmu untuk umatmu yang tercinta. Biar terpaksa tempuh derita, cekalnya hatimu menempuh ranjaunya. Tak terjangkau tinggi pekertimu, tidak tergambar indahnya akhlakmu, tidak terbalas segala jasamu. Sesungguhnya engkau Rasul mulia, tabahkan hatimu menampung dugaan, mengajar erti kesabaran, menjulang panji kemenangan. Terukir namamu di dalam Al-Quran. Rasulullah, kami umatmu, walau tak pernah melihat wajahmu, kami coba mengingatimu, dan kami coba mengamal sunnahmu. Kami sambung perjuanganmu, walau kami dicaci dihina, tapi kami tak pernah kecewa. Allah dan Rasul sebagai pembela. Tak terjangkau tinggi pekertimu, tidak tergambar indahnya akhlakmu, tidak terbalas segala jasamu. Sesungguhnya engkau Rasul mulia, tabahkan hatimu menampung dugaan.